Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nurul Amanati, NIM 180211045. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan budaya ke organisasi dari Clifford Geertz and Michel Vaknowski. Ahli antropologi Princeton, Clifford Geertz menulis bahwa manusia adalah makhluk hewani tertunda di web yang penting bahwa dia sendiri telah berputar. Budaya adalah makna yang dibagikan, pemahaman bersama, sense making bersama. Di bidang komunikasi, Michel Vaknowski telah menerapkan wawasan budaya Geertz dalam kehidupan organisasi. Proses itu adalah komunikasi. Budaya sebagai metafor kehidupan organisasi. Penggunaan budaya sebagai metafora akar tidak diragukan lagi dirangsang oleh Barat Daya, tarik dengan keberhasilan ekonomi perusahaan Jepang pada tahun 1970 dan 1980-an. Organisasi terlihat sangat berbeda, tergantung pada bagaimana orang dalam budaya tuan rumah mendatang makna struktur. Saat ini istilah budaya perusahaan memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Vaknowski berkomitmen pada pendekatan simbolis Geertz dan karenanya menganggap budaya lebih dari satu variabel dalam penelitian organisasi. Budaya organisasi bukan sekadar potongan teka-teki, itu adalah teka-teki. Dari sudut pandang kami, budaya bukanlah sesuatu yang dimiliki organisasi. Suatu budaya adalah hal organisasi. Apa budaya itu? Budaya yang tidak. Geertz mengaku bahwa konsep budaya sebagai sistem makna bersama agak kabur dan sulit untuk dipahami. Budaya tidak utuh atau tidak terbagi. Geertz menunjukkan bahwa itu semua erat masyarakat memiliki subkultur dan kontra dalam batas-batas mereka. Vaknowski, jaringan budaya organisasi adalah sisa dari pekerjaan. Dia mencatat bahwa prestasi kerja mungkin hanya memainkan peran kecil dalam pemberlakuan budaya perusahaan. Sifat budaya yang sulit dipahami membuat Geertz memberi label studi yang lunak sains. Deskripsi tebal apa yang dilakukan etnografi. Geertz menyebut dirinya sebagai ahli etnografi. Etnografer harus berkomitmen untuk jangka panjang. Sejak Geertz populer dalam konsep ini, sebagian besar ahli etnografi menyadari bahwa tugas mereka adalah: 1. Uraikan dengan tepat pembicaraan dan tindakan serta konteks di mana itu terjadi. 2. Tangkap pikiran, emosi, dan jaringan interaksi sosial. Ketiga, tetapkan motivasi, niat, atau tujuan untuk apa yang orang katakan dan lakukan. 4. Tuliskan ini dengan penuh seni sehingga pembaca merasa mereka telah mengalami acara tersebut. 5. Menafsirkan apa yang terjadi. Metafor mengambil bahasa serius. Metafora dapat menawarkan ahli etnografi tempat awal untuk mengakses yang dibagikan makna budaya perusahaan. Untuk penemuan dan komunikasi perusahaan budaya, etnografer menemukan metafora alat yang berharga. Interpretasi simbol kisah. Cerita yang diceritakan berulang kali memberikan jendela yang nyaman untuk melewatinya untuk melihat web perusahaan yang penting. Vaknowski menyarankan 3 jenis narasi yang mendramatisasi organisasi kehidupan. Kisah perusahaan membawa ideologi manajemen dan memperkuat perusahaan kebijakan. Kisah-kisah pribadi adalah kisah-kisah yang sering disampaikan oleh karyawan perusahaan tentang diri mereka, mendefinisikan bagaimana mereka ingin dilihat dalam organisasi. Kisah di Diksi Communication, sebuah perusahaan menengah yang mengoperasikan surat kabar dan stasiun televisi di kota selatan. Seperti banyak perusahaan regional lainnya, Diksi telah diambil alih oleh perusahaan luar negeri yang tidak memiliki ikatan lokal. 3 narasi berikut adalah versi singkat dari cerita yang didengar lagi dan lagi di seluruh perusahaan. Ketiga cerita itu terungkap ketidaknyamanan dengan manajemen baru. Penafsiran ini konsisten dengan referensi metaforis berulang untuk Diksi lama sebagai keluarga dan Diksi baru sebagai komputer tanpa wajah. Fiksi sebagai bentuk wacana ilmiah. Vaknowski tidak hanya menunjukkan bahwa narasi adalah sumber utama budaya kebijaksanaan bagi ahli etnografi, ia juga telah menunjukkan bahwa para sarjana dapat digunakan format fiksi untuk menyampaikan hasil penelitian mereka. Di Triwulan Journal of Speech, Vaknowski menerbitkan akun imajinatif yang menangkap kecemasan terasa dalam subkultur akademisi. Ritual ini adalah cara itu selalu telah dan selalu akan. Vaknowski setuju dengan Geertz bahwa beberapa ritual
Seperti Sabung Ayam Bali adalah teks yang mengartikulasikan berbagai aspek kehidupan budaya. Ritual ini hampir sakral dan segala upaya untuk mengubahnya bertemu dengan perlawanan yang kuat. Meskipun penekanan pada improvisasi dan kebaruan mengurangi pentingnya ritual di GOR, ritus organisasi di perusahaan yang lebih tradisional menenun banyak benang budaya perusahaan. Bisakah manajer menjadi agen perubahan budaya, menciptakan metafora yang menguntungkan, menanam cerita organisasi, dan membangun ritus akan tapak sebagai cara yang ideal untuk menciptakan mitos perusahaan yang akan melayani kepentingan manajerial? Tetapi begitu budaya perusahaan ada, dapatkah itu diubah oleh seorang manajer? Kitts menganggap interpretasi bersama sebagai yang muncul secara alami dari semua anggota grup, bukannya direkayasa secara sadar oleh para pemimpin. Di kantor, Jim, Pam, Stanley, dan Phyllis semua berperan dalam mengembangkan budaya perusahaan mereka, dan Anda akan memperhatikan itu. Terlepas dari upaya terbaiknya, manajer Michelle Scott tidak dapat mengubahnya sendirian. Kritik, apakah pendekatan budaya bermanfaat? Pendekatan budaya mengadopsi dan menyempurnakan metodologi penelitian kualitatif etnografi untuk mendapatkan pemahaman baru tentang sekelompok orang tertentu. Bagian penting dari pemahaman itu adalah klarifikasi nilai-nilai dalam budaya sedang dipelajari. Ahli etnografi juga jelas tentang nilai yang mereka wujudkan, tidak menghakimi dalam interpretasi mereka. Jenis keberatan yang berbeda datang dari ahli teori kritis yang menyalahkan budaya. Pendekatan Tural karena ulama interpretatif seperti Gritz dan Peknowski menolak untuk mengevaluasi kebiasaan yang mereka gambarkan. Tujuan dari analisis simbolik adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan untuk berfungsi secara efektif dalam suatu budaya mendatang. Di sebagian besar organisasi, anggota bebas memutuskan apakah mereka mau termasuk. Analisis budaya yang sensitif dapat membantu mereka membuat pilihan yang cerdas. Mungkin ada alasan lain mengapa minat dalam pendekatan budaya memiliki berkurang dalam beberapa dekade terakhir. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3